yang belum tahu gitu ya, Sai Baba itu dikabarkan meninggal dunia atau mati karena dibunuh oleh orang Indonesia. Ini bukan kabar angin belaka, geng. Orangnya ada dan masih hidup. Nah, hari ini kita akan bongkar permasalahan ini. Nama orang yang kita maksud adalah Daud Tony. Sebelum kita bahas siapa Daud Tony atau backgroundnya dia, ya kan, kenapa dia bisa disebut-sebut sebagai orang yang memiliki ilmu tinggi dan mampu mengalahkan dukun-dukun, serta dia mengaku telah membunuh Sai Baba gitu ya. Jadi kita langsung ke inti ceritanya ketika Daud Tony ini dikabarkan telah membunuh Sai Baba. Hal ini terjadi pada bulan Januari, tepatnya pada tahun 2011. Di saat itu Daud Tony dipanggil atau ditelepon oleh salah satu jenderal untuk datang ke Cikeas. Ini merupakan tempat kediaman presiden kita di saat itu. Kemudian Daud Tony tanpa pikir panjang langsung datang ke Cikeas, dan tiba-tiba saja dia sampai ke kediaman presiden. Itu dia merasakan ternyata ada santet di kediaman presiden tersebut. Santet tersebut menurut Daud Tony adalah santet tingkat tinggi dan berasal dari negara India, geng. Dan di saat itu ibu negara langsung menemui Daud Tony dan langsung menyampaikan maksud pemanggilan Daud Tony ke kediaman presiden. Dan Daud Tony tanpa diberitahu terlebih dahulu, dia langsung tahu maksud dari pemanggilan dia ke Cikeas ini, dan dia langsung menunjuk siapa orang yang mengirim santet itu. Jadi secara terbuka dia memperlihatkan fotonya, geng. Dan ibu negara langsung mengiyakan, membenarkan orang tersebut. Dan menurut Daud Tony, memang orang ini adalah tokoh sakti yang berasal dari India. Seseorang yang menurut Daud Tony memiliki ilmu yang setara dengan Daud Tony di saat Daud Tony ini belum bertobat, baik level ilmu batin maupun ilmu mistis dan santet. Dan di saat itu Daud Tony merasa kayak dia tuh selama hidup belum pernah menghadapi seorang lawan yang levelnya sama dengan dirinya, geng. Jadi pertempuran antara Daud Tony dan tokoh India tersebut alias si Sai Baba gitu ya, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Nah, Daud Tony yang di saat itu akhirnya mengambil resiko mengiyakan untuk membantu pihak kepresidenan karena adanya santet itu, langsung menghadapi si Sai Baba ini, mempertaruhkan nyawanya, geng. Dan di saat itu dia meyakinkan kepada pihak kepresidenan hal ini dia lakukan demi keamanan negara, karena nih hubungannya udah bukan lagi perang secara senjata ya, perang secara gaib. Dan untuk negara kita Indonesia, berbicara tentang hal gaib itu bukan sesuatu yang ecek-ecek gitu ya. Negara kita juga punya level yang sangat tinggi berbicara tentang hal gaib. Ya seperti kalian ketahui lah, di Papua ada Swangi, di Kalimantan ada suku Dayak, ya kan? Di Cirebon, Banten, bahkan sampai ke Aceh sana pun hal mistis ini sangat kuat. Lalu singkat cerita, sebelum Daud Tony ini menghadapi Sai Baba, dia memberikan sebuah wasiat kepada pihak kepresidenan untuk meminta tolong jika dia mati, pihak kepresidenan tetap menyekolahkan anak-anaknya dan menjamin masa depan anaknya. Mengingat orang yang dia hadapi ini bukan orang sembarangan, dan saat itu Daud Tony menjanjikan pekerjaan ini akan dia selesaikan dalam waktu 3 bulan, geng. Dan setelah 3 bulan itu maka akan diketahui siapa yang akan mati. Kemudian saat itu Daud Tony langsung pulang dan memberikan wasiat kepada anak istrinya juga, sekaligus pamit untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan Daud Tony ini melakukan pekerjaannya itu di sebuah rumah di daerah Jakarta. Lalu dalam proses melakukan pekerjaannya itu, dia sering sekali dihampiri oleh ular yang sangat banyak. Dan dia juga sempat melihat sesosok dewa dengan membawa trisula dan ada ular di pundaknya. Dan di saat itu Daud Tony terus berdoa dan berteriak atas nama Yesus, karena di dalam posisi ini Daud Tony itu udah bukan lagi dukun yang ilmu hitam ya, geng. Dia ini sudah bertobat nih dalam kejadian melawan Sai Baba ini. Jadi nanti ceritanya gue akan ceritakan kepada kalian nanti di akhir kenapa Daud Tony pada akhirnya bertobat gitu ya, dan tidak lagi menjadi dukun. Namun di dalam kasus ini dia justru menggunakan ilmu-ilmu yang dia miliki untuk menghadapi Sai Baba, namun tetap dengan perlindungan agama yang dia imani di saat itu, yaitu Kristen. Nah, di saat Daud Tony ini dihampiri oleh si dewa dengan trisula dan ada ular tadi, dewa tersebut sempat menghilang, namun trisulanya mengenai kaki Daud Tony hingga terluka, geng. Namun Daud Tony di situ terus berdoa. Setelah itu datanglah dewa yang memiliki banyak tangan, dan Daud Tony lagi-lagi berteriak menggunakan doa. Dan kali ini rumah tempat Daud Tony melakukan ritual itu sampai pecah kaca-kacanya, geng. Dan Daud Tony ini terus melakukan doa-doa dan bacaan hingga akhirnya lawan yang dihadapi mati. Nah, di dalam hal ini Daud Tony bisa mengetahui lawannya masih hidup atau mati dengan cara menggunakan santet jarak jauh. Lalu dia menghubungi pihak kepresidenan untuk cek apakah orang yang dia hadapi